Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah, segala puji mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb penguasa alam semesta. Atas iradah dan inayah dari Allah, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam kajian rutin kita setiap malam Ahad. Semoga pertemuan ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya, menjadi jalan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita termasuk umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak semuanya, kita akan melanjutkan hadis masih di bab sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur ya, begitu. Kita membahas hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Di Ustad nomornya 271. Tapi mungkin bisa beda kalau di sana. Bisa 300 mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian ragu, faqama fi raq'ataini, ya, kemudian ia berdiri di rakaat kedua, berarti tidak melakukan tasyahud awal gitu ya. Fastatamma qa'iman, dan dia sudah sempurna berdirinya, ya. Falyamdi, lanjutkan saja berdirinya. Jadi tidak perlu untuk turun melaksanakan tahiyat awal, ya. Wal yasjud sajdataini, ya. Dan hendaklah sujud 2 kali sebelum salam, ya. Fa in lam yastatimma qa'iman, jika belum sempurna berdirinya, falyajlis, duduk kembali. Jadi kalau masih condong gitu ya, belum sempurna begini Pak, belum tangannya disimpan di sini gitu, maka boleh turun lagi. Wala sahwa alaihi, dan tidak dianggap yang lupa gitu. Walaupun sudah berdiri tapi belum sempurna, dia duduk lagi, maka nanti tidak perlu ada sujud sahwi. Kenapa? Karena dia nanti melakukan kan tahiyat awalnya, berarti yang wajibnya dilaksanakan. Menurut Syekh Bassam disebutkan dari hadis ini ada beberapa kesimpulan. Kata beliau, yang pertama, taqaddamal qawlu annal arjah wa annal qudat tashud al-awwal wa tashud fihi wajiban min wajibati salat, wa anna man tarakahu ma'amdan batalat salatuhu, wa man tarakahu sahwan jabar bi sujudihi sahwi. Bahwasanya duduk untuk tasyahud awal, ya, kita tahu tasyahud ada 2, tasyahud awal dan tasyahud akhir, begitu ya. Nah, dua-duanya adalah merupakan kewajiban salat. Kalau orang meninggalkannya dengan sengaja, maka salatnya batal. Tapi kalau orang meninggalkannya karena lupa, maka itu bisa diganti dengan sujud sahwi, begitu ya, gitu. Yang kedua, ya, kesimpulannya adalah tadi sama dengan makna hadis. Kalau berdirinya belum sempurna, maka langsung turun lagi untuk tasyahud awal. Tapi kalau berdirinya sudah sempurna, lanjutkan berdirinya, tapi nanti sebelum salam, setelah tasyahud akhir sebelum salam, lakukan sujud 2 kali, begitu ya. Kemudian hadis ini annahu la sujud alaihi daraja. Nah, bahwasanya secara dohir hadisnya adalah tidak perlu sujud bagi orang yang duduk ketika berdirinya belum sempurna. Li'annahu istadrakal wajib, karena dengan dia turun lagi maka dia bisa
melakukan yang wajib, tasyahud kan dilakukan oleh dia. Ya, fa'ata bihi wa akhadha biha jama'atu min ahli ilmi, ya. Falam yujibu alaihi sujud sahwi, ya begitu. Ya, jadi kalau sudah bisa untuk turun karena tidak berdirinya belum sempurna, maka tidak perlu melakukan sujud sahwi begitu, karena dia dianggap melakukan yang diperintahkan. Baik. Lanjut hadis dari An Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ala man khalfal imam sahwun. Tidak ada bagi orang yang sholat di belakang imam itu lupa. Jadi makmum walaupun ngalamun tidak lupa. Ya, gitu. Makmum udah diganti sama imam gitu. Enaknya sholat berjamaah itu, Pak. Ya, jadi makmum tidak ada lupanya. Ya, begitu. Fa'in sahal imam, tetapi jika imam lupa, fa'alaihi wa ala man khalfahu, maka lupa itu berlaku bagi imam dan juga bagi makmum. Gitu ya. Jadi kalau imam lupa itu, Pak, misalkan imam sujud tasyahud awal itu berdiri langsung gitu ya. Udah tegak, tiba-tiba mau mengatakan subhanallah, subhanallah. Jangan, Pak. Kenapa? Karena imamnya sudah tegak, ikutin saja. Ustaz kan saya mah tidak lupa gitu ya. Duduk aja saya mah gitu ya. Imam berdiri, makmum duduk tasyahud awal. Itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena imam itu wajib diikuti. Nanti kalau makmum mohon maaf, imam mohon maaf sujud, makmum juga ikutin sujud, gitu ya, tidak boleh. Atau imamnya mohon maaf, rakaat keempat berdiri, Pak. Selesai rakaat bukannya tasyahud akhir, tapi langsung berdiri, makmum teh subhanallah. Nah kalau imam harus turun ya, tidak, karena udah berdiri tegak, lanjutkan ke rakaat kelima, tidak. Ya, karena tidak ada rakaat kelima, ya. Makmumnya subhanallah, sudah, imamnya langsung turun. Ya. Nah, imamnya sujud nanti setelah salam boleh atau sebelum salam menurut pendapat itu boleh dua-duanya ya. Anggap setelah salam karena tambahan gitu ya. Dia beri nambah. Nah, makmum jangan dah Ustaz abi mah terlupa iya karena imam sujud gitu ya. Makmum mah ulang kayak begini ya gitu. Enggak. Imam sujud sahwi, makmum juga ikut sujud sahwi, begitu. Ya, walaupun hadis ini dianggap lemah, tapi kita tahu bahwa ada beberapa riwayat nanti yang akan menguatkan bahwa bagi makmum tidak ada lupa, tapi kalau imam lupa, makmum pun mengikuti apa yang dilakukan oleh imam, gitu ya. Maka kata Syekh Basam disebutkan di sini, al hadisu yadullu ala anna al imama yatahammal anil makmum sahu. Ya. Pain sal makmum duna imamihi falaysa ala makmum sujudu sahwi. Ya. Jadi kalau begini ceritanya Ustadz, mohon maaf, makmum berdiri rakaat kelima, imam duduk tasyahud akhir, makmum yang ngalamun Pak, karena tagihan belum kabayar. Allahu Akbar, duduk, hari makmum langsung beleset ke atas gitu ya. Pas lihat imam duduk gitu ya, turun lagi kan dia. Imam tidak perlu sujud sahwi, makmum juga tidak sujud sahwi, karena imamnya tidak sujud sahwi, Pak. Tapi kalau imam yang berdiri, rakaat kelima gitu ya, lalu makmum mengatakan subhanallah, imam turun, berarti imam sujud sahwi tidak? Sujud sahwi. Makmum sujud sahwi? Sujud sahwi, karena mengikuti imam. Gitu, Pak. Ya, itu. Faida sajadah fasjudu, ya. Kalau imam sujud maka sujudlah kalian. Jadi imam untuk diikuti. Tidak boleh membantah imam, ya, begitu. Imam tidak boleh dibantah gitu. Makanya mohon maaf, ini pentingnya ngikutin imam. Makanya tidak boleh imam bareng aja dengan imam dosa. Mendahului imam apalagi, ya. Terlambat dari imam tidak boleh. Jadi nggak boleh kalau imam sudah bangkit dari sujud, makmum masih sujud aja nggak doa, itu tidak benar berjamaahnya. Gimana Ustaz kalau imamnya ngebut gitu ya? Ini masjid-masjid di kampung kadang sok Allahu Akbar tuh. Mas di Jogja tuh kadang di kampung-kampungnya tuh imamnya ngebut. Ya itu. Ikutin aja, Pak. Nanti bahasanya gini, dosa kita ditanggung oleh imam.
Kalau misalkan nggak benar, nggak sempurna bacaan kita, sudah selesai oleh imam semuanya. Kita mah dapat sholatnya sama gitu, pahalanya full gitu. Cuma imamnya nanti ditanya kenapa tidak tumaninah kan gitu. Karena Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Nah, gitu. Apalagi kalau yang seperti sholat di mana? Di Jawa Timur ya, atau di Ciamis di daerah itu tuh Kang Andri itu ya. Daerah mana Kang Andri? Oh, jadi kecepatannya itu the flash Pak gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Nah, itu sholat di sana mungkin kalau Pak Ari langsung nyeri pinggang gitu ya, karena kecepatannya sangat cepat sekali gitu ya. Nah, itu kan tidak nyunah, sebenarnya tidak nyunahnya simple sih. Tidak ada tumak ninah kan gitu. Ya, tidak ada tumak ninah. Tumak ninah itu kan tidak boleh bergerak kepada gerakan lain sebelum sempurna gerakan sebelumnya. Jadi kalau berdiri harus begini dulu, tegak baru sujud. Gitu ya. Sujud juga duduknya harus tegak. Ini mah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan gitu. Itu sebenarnya sudah bertentangan lah ya gitu dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Cuma di kita mah begitu biasanya, apa yang berlaku itulah yang dipakai ya, begitu. Makanya Pak, mohon maaf. Menurut para ulama berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja min sultanin shibran fama ta'alaihi illa maita mitatan jahiliyah. Barang siapa yang membenci pemimpin maka sabar saja ya. Fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja min sultan shibran, karena kalau ada orang keluar dari imam pemimpinnya sejengkal maka dianggap mati dalam keadaan jahiliyah. Tapi bukan mati jahiliyah, bukan. Matinya seperti mati di zaman jahiliyah. Tapi dia tetap beriman gitu. Cuma maksudnya apa? Pahala dianggap berdosa gitu. Dianggap berdosa. Bukan mati dalam keadaan kufur, bukan, ya, begitu. Harus dipahaminya, ya. Jadi sama seperti sholat gitu. Jadi, tidak boleh imam itu didahului, dikebut gitu ya oleh makmum gitu ya. Nah. Lanjut. Wa an Sauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli sahwin sajadatani ba'da ma yusallim. Setiap lupa maka sujud 2 kali setelah salam. Nah, karena kita tahu sujud itu bisa sebelum atau setelah salam ya. Ini dalil mengatakan setelah salam. Kalau kita lihat hadis ini Pak, menurut Syekh Basam itu disebutkan bahwa anna kulla sahwin yaqau fi shalah falahu sajadah sahwan. Ya. Kalau lihat dohirnya berarti kalau orang lupa maka dia sujud 2 kali. Berarti kalau lupanya 2 kali berapa sujudnya? 4 kali. Jadi misalkan imam tadi tasahud awal malah berdiri. Harusnya duduk. Ya. Nah, kemudian tasahud akhir juga berdiri ya, Pak. Ya, jadi mau rakaat kelima berarti berapa kali? 2. Nah, berarti kalau dohirnya ini adalah demikian. Tapi menurut para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa lupa itu dianggap 1, walaupun berkali-kali lupa dalam sholat. Ya, Pak Didin teh sholat, mohon maaf Pak Didin ya. Rakaat kedua berdiri, ngadeg. Pas rakaat katilu bingung gitu ya, rakaat kedua apa rakaat katilu? Nah, ya tambah ragu meninggalkan yang wajib. Gimana Ustadz? 2 kali nggak sujudnya? 4 kali nggak sujudnya? Tidak, cukup 2 kali sujud saja. Karena lupanya dianggap 1 paket. Kan ketentingan gitu Pak ya. Sampai 2 kali lupa gitu. Lupa tahiyat awal dan lupa jumlah rakaat. Kayak itu rakaat katilu apa rakaat kaopat ya? Tadi teh tasahud awal apa henteu gitu ya. Nah gitu ya. Efek tidak tasahud awal ya. Jadi efek tidak tasahud awal akhirnya apa? Bingung kita rakaat keberapa ya gitu ya itu. Nah, udah hitung mana yang yakin menurut kita itu rakaat ketiga, berarti hitung 3 tambah 1 rakaat gitu. Kemudian nanti sebelum salam sujud berapa? 2 kali saja. Tidak perlu 4 kali sujud ya, begitu. Baik. Karena lapu itu ismun jinsin kata beliau. Ya. Dan ini merupakan dalil yang dipakai oleh Hanafiyah. Kalau Hanafiyah itu memang sujud sahwi itu setelah salam. Sebagaimana Ustaz dulu sampaikan, kalau mazhab Hanafi itu Pak,
Jadi kalau Bapak di Timur Tengah, khususnya di mana, Syria, di Turki ya begitu, di Asia Tengah, kalau sujud sahwi itu setelah tahiyat, apa? Setelah tahiyat itu mereka langsung salam, tahiyat lagi, mohon maaf, sujud. Jadi setelah salam itu sujud, kemudian tahiyat lagi, baru salam gitu. Jadi tahiyatnya 2 kali. Kalau mazhab Abu Hanifah itu. Jadi setelah salam, sujud, tahiyat lagi, salam gitu. Nah, tapi kalau jumhur mah tidak. Kalau jumhur mah salam, sujud, langsung salam gitu. Jadi kalau Bapak melaksanakan 2 sujudnya setelah salam, berarti Bapak salam dulu, kiri kanan, lalu sujud. Ulah 2 sujud langsung dikira. Enggak. Kenapa? Karena tetap harus diakhiri dengan apa? Salam. Sebab akhir salat itu apa? Salam. Sebab sujud itu bagian dari salat, gitu. Karena sujud sahwi itu bagian dari salat. Berarti kalau kita mau keluar dari salat, ya salam lagi. Jadi salamnya 2 kali. Dipaham Pak ya? Gitu. Tapi kalau salamnya sebelum sujudnya sebelum salam kan simpel ya. Tahiyat selesai, sudah berdoa, misalkan kita berdoa misalkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, kemudian setelah itu sujud 2 kali, lalu assalamualaikum. Beres gitu ya. Lebih simpel madhab jumhur daripada madhab Abu Hanifah. Baik. Nah, lanjut kita membahas sujud tilawah. Nah, sujud apa? Sujud tilawah. Ya. Iya. Karena kalau orang salam itu berarti kan sudah batal sholatnya. Ya. Berarti dia kurang. Berarti sujud sahwi saja. Ya. Karena kan kalau assalamualaikum itu berarti karena salam itu Pak yang menjadi pokok yang kanan. Yang kiri mah sunnah. Bisa Bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba dut gitu ya. Nah, ke kiri mah sunnah, yang wajib ke kanan. Jadi kalau orang udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tadi itu 2 rakaat, 1 rakaat deh, langsung berdiri, maka berarti dia lupa dianggapnya. Ya, berarti tambah kekurangan 1 rakaat, lalu apa? Sujud sahwi. Karena kan Rasulullah kan salat asar 2 rakaat kan, salam. Nah, kemudian setelah itu Rasul menambah kekurangannya sujud sahwi. Ya kalau lihat dari dohir hadis itu kan berarti kalau makmum salam ngikutin imam karena imam salam, dia juga ngikutin, baru ketika mau ke kiri baru ingat dia itu masbuk. Nah, berarti udah batal tidak salatnya? Sudah, karena sudah salam. Karena salam itu apa? Tahlilus salat itu ya. Jadi kalau salam itu salatnya dianggap sudah selesai. Gitu ya. Padahal dia masih kurang 1 rakaat. Tinggal lanjutkan saja berdiri, langsung Allahu Akbar, berarti ya bagi dia takbiratul ihram itu teh. Allahu Akbar, niatnya menyelesaikan salat, kemudian nanti sebelum salam sujud 2 kali, sujud sahwi. Begitu Pak ya. Bilih nuju ngalamun ya. Nuju duhur tiba-tiba 2 rakaat. Aduh, asa enaknya. Assalamualaikum. Pas dikir ya, astagfirullahaladzim. Tadi teh perasaan teh sareng-sareng imam gitu ya. Enggak usah diulang dari awal, Pak. Ya, enggak perlu. Sisanya aja yang dilanjutkan ya. Agama kita mudah kalau pakai ilmu mah ya. Kalau tidak pakai ilmu begitu. Perasaan teh abdolan mana? Nambah jadi 4 rakaat ya. Ibadah mah bukan abdol, tapi apa? Bagaimana contoh Rasulullah pada kita? Gitu. Ada pertanyaan tentang sujud sahwi, Pak? Jelas? Ya, jelas ya. Alhamdulillah. Jadi itu ya. Biasanya sujud sahwi itu paling sering adalah kalau sendirian sih. Kalau dengan imam cenderung aman bagi makmum. Kalau bagi imam mungkin boleh jadi ya. Begitu, boleh jadi lupa atau ketinggalan enggak apa-apa ya gitu. Yang susah itu kalau imamnya cuma berdua dengan makmum gitu ya. Yang lupa makmum. Terus kata makmum teh, subhanallah, imamnya yang bingung. Perasaan saya yang benernya teh. Ya. Kata makmum teh, subhanallah ya. Gimana itu posisinya Ustadz? Kalau makmum belum subhanallah, kita yakin imam bahwa kita memang tidak salah, lanjutkan kita imamnya. Berarti makmumnya ngalamun itu mah. Bisa terjadi kan Pak? Ya, Allahu Akbar. Kita tuh duduk 2 rakaat kedua sujud apa tasyahud awal.
Tapi makmum mikirnya teh masih rakaat kahiji aja subhanallah aja terus gitu ya. Ya udah. Nah, gitu. Nah, kalau kita begitu gimana Ustaz jadi imamnya? Ikutin imam berarti. Gitu. Nah, imam enggak sujud enggak apa-apa. Berarti kita yang lupanya eta mah, ya. Gitu. Makanya jangan ngalamun kalau salat ya. Begitu. Tapi kalau berjamaah rame-rame kemudian makmum subhanallah, nah berarti yang salah siapa? Imam itu mah ya, gitu ya. Karena yang subhanallah udah banyak begitu ya pasti. Jangan kekeh imamnya. Ah, saya yang benar, terserah gitu ya. Nah, enggak ya itu mah. Ikutin saja ya begitu. Baik. Lanjut kita sekarang sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud ketika membaca ayat-ayat apa? Sajdah gitu, ayat sajdah ya, begitu. Bacaannya sama Pak. Bacanya mohon maaf bacanya seperti di dalam diajarkan oleh sunnah itu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi begitu ya itu. Walaupun nanti ada juga yang berpendapat ya bacaannya sama aja begitu ya dengan itu. Tapi kita baca nanti ya. Baik, hadis-hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma Rasulullah sallam. Kami sujud bersama Rasulullah sallam fi idas sama'un syaqqat. Ya. Surat Al-Insyiqaq ya. Di dalam firman Allah, "Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun." Nah, gitu. Sujud, Pak. Ya, itu. Atau dalam surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wasjud waqtarib. Nah, itu sujud ya, sujud tilawah. Sujud tilawah itu berlaku bagi yang membaca dan yang mustami'. Mustami' itu orang yang ngaregepkeun. Tapi kalau orang dengar lewat mah tidak perlu sujud sahwi. Misalkan Bapak lagi nyupiran, kan di Tasik mah aya apa ya? Di lampu merah, tiba-tiba langsung wasjud waqtarib. Turun tidak apa sujud gitu enggak ya. Nah, tapi kalau misalkan lagi belajar gitu ya, lagi menyimak wasjud waqtarib itu dengan catatan yang bacanya sujud. Kalau yang bacanya sujud, enggak sujud, kita enggak perlu sujud, Pak. Ya, kalau lagi misalkan bersama Ustadz Kamal kan lagi belajar apa? Tilawah gitu kan gitu. Tiba-tiba yang diajarkan surat apa? Surat ini Al-Insyiqaq gitu ya. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ustadz Kamalnya enggak sujud. Jangan mohon maaf misalkan Pak Andri tiba-tiba dengan Mas Duana sarujud gitu ya. Enggak perlu. Karena apa? Karena yang bacanya tidak sujud. Nah, kalau yang bacanya sujud, kita disunahkan sujud ngikutin. Kalaupun tidak, enggak masalah. Kecuali dalam sholat. Nah, kalau dalam sholat mah apa yang dilakukan oleh imam itu ikutin kan gitu. Ya. Nah, seringkali kan Pak, karena di kita mah banyak belajar agama itu turunan, tidak belajar ilmu, ketika imamnya baca ayat sajdah, sujud, kalang hulang gitu ya. Diam we. Ya teh salatna beda cenah aya sujud baru gitu ya. Ya pulang teh ngobrolkeun, "Mah, ulah salat di dinya deui naon? Beda cenah salat subuhna, sujudnya aya 3 kali sarakaat teh." Ya, begitu. Karena rakaat pertama dibaca Al-Insyiqaq, rakaat kedua baca Sabbihis gitu. Mohon maaf Al-Alaq kan gitu ya. Akhirnya apa? 2 kali sujud kan setiap rakaat. Jadi 3 kali. Sujud pertama dan sujud biasa kan gitu ya, sujud tilawah. Enggak mau gitu ya. Seringkali Pak begitu ya. Makanya biasanya sujud ini mah harus kalau jamaahnya teh jamaah yang rutin ya supaya sudah paham. Nah, mudah-mudahan nanti mah kalau sudah pelajar mah jadi paham kalau langsung sujud teh berarti itu. Apalagi mohon maaf kayak di Cilacap Pak, Masjid Agung Cilacap, itu imamnya itu luar biasa panjang subuhnya teh Pak. Dan kalau baca ayat saja tiba-tiba ngalengit suaranya teh gitu ya. Yang di belakang mah bingung gitu, kemana gitu ya. Allahu Akbar nggak terdengar, tiba-tiba udah sujudnya ada di bawah. Nah, karena ada pendapat bahwa sujud tilawah itu tidak perlu pakai takbir atau takbir. Jadi langsung aja turun. Wasjud waqtarib, lep aja turun gitu. Ini kemana kata Ustaz? Ya, tapi ingat ini ayat sajdah apa? Pasti sujud kan itu ya. Sujud kita nyusul imam gitu ya. Nah, makanya Ustaz lebih sepakat kalau berjamaah mah tetap ada takbir supaya mengingatkan makmum. Cuma takbirnya agak panjang, Allahu Akbar gitu ke bawah ya. Jadi suaranya juga turun gitu. Jika Allahu Akbar. Sebab kalau Allahu Akbar mah nanti kebayang apa?
ruku kan gitu ya itu ya. Baik, menurut Syekh Basam disebutkan al hadisu fi sujudi tilawah qad ajma ulama ala annahu masyru'. Hadis ini adalah dalil bahwa adanya sujud tilawah dan itu disyariatkan. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i mengatakan ajma'ul ulama ala itsbati sujudi tilawah. Para ulama telah sepakat bahwa adanya sujud tilawah faqad syara'allahu ta'ala wa rasuluhu ubudiyatan wa qurbatan ilahi. Allah dan Rasulnya mensyariatkan sujud sahwi sebagai bentuk pengabdian dan bentuk taqarrub kepada Allah. Wa khudu'an li 'azamatihi, dan kerendahan hati ya, ketertundukan kita atas keagungan Allah. Wa tadallulan baina yadayhi, dan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala inda tilawati ayatis sujud wastimaiha, ketika membaca ayat-ayat yang berkait dengan sujud dan juga menyimaknya, bukan mendengarnya, menyimaknya, Pak. Ya, awas ya. Bedakan menyimak dan mendengar. Ya. Jumhur ulama yaron anhu sunnah. Kalau jumhur ulama itu sunnah. Abu Hanifah wajib pendapatnya. Jadi wajib, bukan fardu. Jadi kalau wajib itu lebih kalau kita mungkin bahasanya sunnah muakkadah. Kalau mazhab Abu Hanifah itu bahasanya itu adalah wajib, gitu ya itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum la yu'minun?" Kenapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ketika dibacakan Al-Qur'an mereka tidak sujud. Di situ Allah mencela orang-orang yang ketika ayat sajdah dibacakan dia tidak sujud. Berarti adanya celaan menunjukkan bahwa sujud itu adalah wajib, begitu ya. Karena perintahnya pas judu, ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa sajdat dalam Quran itu ayat-ayat saja dalam Al-Quran ikhbarun minallahi ta'ala an sujudi makhlukatihi. Di situ adalah pemberitahuan dari Allah tentang sujudnya semua makhluk Allah. Fasunna litali, maka disunnahkan agar kita mengikuti. Wal mustami an yatashabbah biha inda tilawati ayati sajdah aw simaiha, ya. Oleh karena itu ketika orang menyimak maka dia seperti yang membaca, maka disunahkan juga untuk melakukan ayat sujud sahwi, sujud tilawah ketika lewat ayat sajdah, begitu. Baik. Nah, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada sujud tilawah di surat-surat pendek, di mufassal yang pendek-pendek gitu. Karena adanya di panjang-panjang. Tetapi dibantah dengan hadis ini bahwa sujud tilawah itu ada. Makanya mazhab Syafi'i di dalam berkaitan dengan sujud tilawah ini tidak diamalkan, Pak. Karena hampir semua mushaf itu di situ pasti mencantumkan ketika di surat Al-Insyiqaq dan surat itu ada sujud tilawah kan gitu ya. Ada cirinya tuh di kirinya biasanya atau di kanannya kan gitu. Nah, itu. Itu pendapat fikih saja ya dari beliau ya, begitu. Dari mufassal ya, tidak ada. Tapi karena tahu hadisnya banyak maka dilanjutkan. Nah, yang menjadi perbedaan adalah berapa sih jumlah ayat yang ada sujud tilawahnya. Kalau mazhab Hanafiyah itu ada 14 tempat. Nah, karena menurut mazhab Abu Hanifah di surat Al-Hajj itu hanya satu. Nanti kita akan bahas hadisnya ya. Kalau Imam Syafi'i hanya 11. Karena tadi Imam Syafi'i tidak mengambil ayat-ayat yang ada di juz amma bahasanya dan ayat-ayat yang pendek ya. Surat yang pendek tidak ada sujud tilawah di situ. Kalau Hanabilah ya ada 14 sama seperti mazhab Abu Hanifah. Bedanya kalau mazhab Abu Hanifah di surat Shad ada sujud, kalau mazhab Hanabilah itu di Shad tidak ada sujud tapi di surat Al-Hajj 2 kali ya. Nanti ayatnya dibahas di belakang. Begitu ya. Dan yang disepakati ada 10 ayat yang berkaitan dengan sujud ini ya. Ya kalau kita bagaimana Ustaz? Lihat aja lah di mushaf, kita mah gitu aja. Kalau di mushafnya ada sajdah, sujud aja lah sudah ya. Tidak usah liar begitu dengan pendapat para fuqaha di sini begitu. Cuma ini sebagai pemberitahuan saja. Nah, perbedaan para ulama berkait takbir dan salam. Apakah harus ada takbir dan salam ketika kita mendengar atau membaca? Gitu ya. Pertama, annahu yukabbiru li sujud wa yukabbir inda rafi minhu wa yusallim. Disunahkan takbir untuk sujud, takbir bangkit dan salam gitu. Jadi kalau Bapak baca Al-Qur'an, kemudian ayat saja dibaca, maka sujud Allahu Akbar gitu.
kemudian Allah baca sajada wajhilillah di khalaq wa saqasamahu bi hawli wa quwwatihi begitu, kemudian berdiri lalu salam gitu. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Walakin la dalil alaihi. Ya, tapi tidak ada dalilnya sedang itu ya. Nah, gitu ya. Wal ibadah tauqifiyah, sedang ibadah itu adalah tauqifi, ya. Harus ngikutin sunnah Rasul. An atsani annahu la yukabiru fi sujud wala fi raqi wala yusallim minha li'annahu lam yarid fi dzalika syai'un. Ya. Tidak bertakbir baik mau sujud, baik mau berdiri dari sujud, dan tidak ada salam karena tidak ada dalil yang tegas menyebutkan hal tersebut. Adapun hadis Ibnu Umar, mohon maaf, karena Rasulullah SAW yukri alai Quran faida marra bi sajdah kabar wasada jamahu Abu Daud fadu'a fa ashabu hadal qaul. Nanti ada hadis bahwa Rasul takbir sujud, kemudian takbir berdiri, tapi katanya riwayatnya dhaif menurut pendapat yang mengatakan tidak ada takbir baik untuk sujud maupun ketika bangkit. Nah, pendapat yang ketiga adalah takbir ketika sujud, takbir ketika bangkit, tapi tidak ada salam. Gitu ya. Dan inilah adalah yang paling, kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dan menurut Syekh Bassam ini yang paling menengah. Jadi cukup takbir ketika sujud, takbir ketika bangkit, dan tidak perlu salam. Gitu ya, gitu. Ya. Tadi kata Ustadz, kalau misalkan tiba-tiba, apalagi kalau ngimamin ya, tiba-tiba imamnya langsung sujud ya gitu ya, langsung turun gitu. Wah, sujud waqtarib, lep aja gitu. Yang di belakang, kemana Ustadz? Tidak ada suaranya, bingung di belakang. Tapi kalau Allahu Akbar gitu, wah berarti sama panjang pisan. Oh, berarti langsung tidak ruku. Tapi kalau Allahu Akbar berarti sujud. Tapi kalau Allahu Akbar, gitu. Atau turunnya nggak bilang, tapi Allah pas turun ke bawah Allahu Akbar gitu ya. Ini sujud apa? Sujud tilawah, begitu ya. Sekali saja sujudnya, Pak, ya, gitu. Kemudian lanjut hadisnya yang kedua, riwayat Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dalam surah Shad, laisa min azaimis sujud, bukan sujud yang di azaim itu berarti apa? Sering ya dilakukan oleh Rasulullah, begitu ya. Wa qad Rasulullah yasjudu fiha, tapi saya pernah melihat Rasul sujud di situ. Ya, jadi dalam fikar surah Shad ya, begitu ya, begitu. Hadis yadul anas sajdah laisat min ajib sujud, laisat mimma warada amrun fi sujud fiha. Jadi dalam surat Shad itu bukan sujud yang diperintahkan, di mana Rasul sering melakukannya. Walaupun pernah Rasul melakukan, begitu ya itu. Kemudian tadi perbedaannya di dalam fikih tadi ya, berapa jumlahnya aja itu ya. Baik. Kemudian Ibnu Abbas juga dari Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, bahwa Rasulullah sujud ketika membaca surat An-Najm. Ya, surat An-Najm itu katanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehancuran ya umat-umat yang mendustakan Nabi. Wa innahu ahlaka 'adanil ula wa thamuda fama abqa wa qauma nuhin min qablu innahum kanuhum azlama wa adgha. Ya, Allah menghancurkan kaum Ad dulu. Kemudian kaum Samud tidak tersisa. Wa qaum Nuh, kaum Nabi Nuh min qablu sebelumnya. Wa innahum kanuhum azlama wa adgha. Mereka adalah kaum yang berbuat zalim dan melampaui batas. Wal mu'tafikati ahwa, demikian juga kaum mu'tafikat ya. Maghsyah ya, kemudian Allah menimpakan kepada mereka azab. Lalu Nabi sujud. Sebagai apa di sini? Sebagai disebutkan fasajadu, Nabi sujud. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti orang musyrik waktu itu. Begitu ya. Nah, sebab sujudnya di surat An-Najm ini, ya, begitu. Jadi membuat gentar. Oleh karena itu tidak ada sujud ketika di Madinah katanya, perbedaannya. Ya. Makanya lihat di hadis selanjutnya, An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, qara'tu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najma falam yasjud fiha. Aku membacakan surat An-Najm tapi Nabi tidak sujud. Itu menunjukkan apa? Bahwa sujud waktu itu karena untuk menakut-nakuti siapa? Orang-orang musyrik. Karena kan orang musyrik mendengar banget tuh Pak, Allah menghancurkan kaum Ad, kaum Samud, Nabi sujud kan begitu. Itu membuat orang-orang kafir itu
takut sekali bahwa memang mereka tahu bahwa kaum Samud mereka tahu, bekas-bekasnya mereka tahu, selalu lewat kalau mereka ke Syam katanya. Kemudian kisah Nabi Nuh terkenal di Arab begitu ya. Kemudian negeri-negeri yang dihancurkan mereka tahu, si Syair juga banyak menyebutkan. Maka ketika Nabi Muhammad sujud, nah itu membuat mereka khawatir gitu kan gitu ya. Takut menimpa mereka juga. Tapi ketika sudah di Madinah tidak lagi sujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya, begitu. Jadi dianggap menasakh ya dalam hukum sujud sebelumnya. Begitu. Selanjutnya, Waan Khalid bin Ma'dan dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu, qala fudilat suratul Hajj bisajadataini, ya bahwa surat Al-Hajj itu 2 kali sujud, tetapi itu bukan keutamaan tertentu, bukan ya, hanya saja memang ada 2 kali sujud di ayat berapa lupa lagu saja. Dilihat nanti di mushafnya aja ada 2 kali sujud surat ayatnya begitu, silahkan begitu. Tapi bukan berarti memiliki kekhususan khusus, tidak ada. Hanya ada 2 kali saja sujud kata para ulama ya. Kemudian dalam hadis yang Bukhari juga, ini dalil-dalilnya saja. Ya Yuhanna, wahai manusia, innama namuru bisujud. Kita lewat ayat-ayat sajdah. Paman sajadah faqad ashab. Barang siapa yang sujud, itulah sudah benar ngikutin sunnah Nabi. Waman lam yasjud fala isma'alahi. Walaupun tidak sujud tidak ada dosa. Begitu. Jadi hanya mustahab saja. Jadi kalau Bapak baca tidak sujud tidak apa-apa. Cuma lewat pahala saja, begitu ya. Hadisnya Bukhari. Innallaha ta'ala yafrid as-sujud ila an-nasya. Ya. Allah tidak mewajibkan sujud kecuali kalau kita mau sujud saja, begitu. Ya. Kemudian karena Nabi SAW dari Umar yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza mara bi sajdati kabbara. Nah tadi hadisnya Nabi kalau membaca kepada ayat kita surat yang ada ayat sajdah bertakbir wa sajada lalu sujud wa sajadna ma'hu dan kami sujud bersamanya, begitu ya. Jadi takbir ada takbir ya. Dan sujud takbir ketika sujud dan takbir ketika bangkit. Nah, itu dan ini merupakan pendapat yang paling moderat lah ya begitu. Kemudian terakhir ini bab sujud syukur Pak ya. Sujud syukur an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurhu kharra sajidan lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada berita yang mengembirakan, beliau langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebut dengan sujud syukur, begitu ya itu. Hukumnya sunnah begitu ya, tidak disyaratkan apa? Suci, tidak harus menghadap kiblat gitu. Tidak ada takbir, tidak ada salam gitu Pak ya. Sujud saja begitu ya. Tapi ini harus sujud yang jadi kegembiraannya yang khusus gitu Pak. Ya, jangan setiap, ada kan orang setiap sholat sujudi gitu. Apa? Saya mah sujud syukur, banyak nikmat dari Allah, nggak perlu. Jadi sujud syukur itu nikmat yang luar biasa, gitu ya. Luar biasa apa? Misalkan tiba-tiba diberitahu Bapak anaknya sudah lahir, alhamdulillah sujud syukur itu mah, ya, begitu. Ya mencetak gol, kayak Mane dan Salah gitu Pak sujud ya, karena betul Pak. Itu ada luar biasa Pak di American football Pak itu teh ya. Tiba-tiba ya itu teh yang bisa ceritakan, dia itu berdoa, ya Allah saya ingin mencetak gol. Karena itu American footballnya apa namanya pertandingan yang itu Super Bowl ya kalau di Amerika itu. Super Bowl mah ditonton oleh seluruh penduduk Amerika Pak. Oh nggak salah. Tapi ini Super Bowl-nya tingkat kampusnya kalau nggak salah levelnya. Tapi tetap penontonnya seluruh Amerika. Tiba-tiba dia ngegolin gitu. Langsung sujud Pak. Kan orang karena dia itu penampilan Amerika lah ya gitu, bukan penampilannya. Kalau Salah kan kelihatan ya janggot gitu ya. Kalau Mane hidung gitu ya, dari Afrika negaranya. Ini orang Amerika asli Pak. Ya itu sujud gitu Pak langsung di kamera tuh oleh liputannya. Nah baru tuh orang nanya agamanya apa? Saya Muslim. Nah terus attitude-nya juga bagus, akhlaknya bagus. Jadi dakwah tuh Pak. Hanya banyak orang yang nanya tentang Islam, apa itu agama Islam gitu. Kok bisa jadi pemain football, padahal kebayang Islam teh teroris gitu. Ini wajahnya ganteng, kemudian juga baik gitu ya. Terlebih lagi banyak mencetak gol gitu kan gitu ya. Itu dakwah efektif ya gitu ya. Mohon maaf Pak, di Inggris sekarang Pak,
gara-gara banyak yang sujud ketika mohon maaf apa? Ngegolin gitu ya. Akhirnya mohon maaf sekarang hampir seluruh stadion itu ada musolanya, Pak. Ada musola khusus, ada musola berjamaah, agama apapun boleh, itu ada. Tapi banyak sekarang yang sudah memiliki musola khusus. Jadi dakwahnya itu langsung karena jantung, nah ya Pak, ya begitu, luar biasa. Dulu kita masih ingat Pak, di Indonesia yang pertama sujud biasanya siapa? Bulu tangkis zaman dulu. Ibu Hajah Perawati Pajerin itu ya. Dia kan masuk Islam dulu ya. Pak Andri majingannya bukan zamannya ya, saha orangnya. Itu Pak Andri juga, Pak Ari juga enggak. Perawati Pajerin masih ingat Pak? Masih ingat kan beliau itu ya masuk Islam ya, masuk Islamnya ketika jadi pemain gitu ya. Tapi kan jadinya beda ya. Kalau perempuan sujud syukur gitu ya, pakaian bulu tangkis kan begitu ya. Jadi agak aneh ngelihatnya ya gitu ya. Bu Perawati Pajerin. Tapi begitulah ya ekspresi rasa syukur ya begitu ya. Itu dalam Islam itu dengan sujud syukur begitu ya itu. Cuma kadang kalau di sekolah lulus sujud semuanya ya diperintahkan sarujud ya. Boleh ya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atala sujud summa rafa'a ra'sahu wa qala inna jibril atani fabasyarani fasajadu lillahi syukran. Nabi sujud panjang sekali sujudnya, kemudian Rasul mengangkat kepalanya, kemudian Rasul menyampaikan tadi Jibril datang kepadaku, beliau memberitakan kepadaku kabar gembira, lalu aku bersujud syukur karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang menjadi kegembiraan Rasul, Pak? Yaitu barang siapa kata Jibril itu Muhammad, barang siapa di antara umatmu bersolawat kepadamu sekali, Allah akan bersolawat kepada umatmu 10 kali. Coba tuh. Itu yang membuat Rasul gembira, Pak. Jadi kalau kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berselawat kepada kita 10 kali. Berselawat kepada kita maksudnya apa? Diampuni dosa kita, diberi taufik, diberi hidayah gitu. Nah, makanya apa lebih gede yang Allah berikan kepada kita, begitu. Langsung Rasul sujud syukur, begitu ya, begitu. Makanya jangan lupa bersolawat kepada Nabi. Yang kasihan mah yang Jumatan tidur, Pak. Ada imamnya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, gitu ya. Nah, dia itu lewat banyak kebaikan-kebaikan itu, Pak, ya, gitu. Baik. Nah, kemudian, hadis ini hadis terakhir kalau nggak salah, betul ya. Hadis terakhir, An Ibnul Bara bin Azib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa aliyan ilal Yaman. Rasul mengirim Ali ke Yaman. Pada kalau hadis disebutkan hadisnya, jadi Rasul alil dakwah ke Yaman. Kemudian qala faqataba Aliyun bi islamihim. Lalu Ali menulis surat kepada Rasul bahwa penduduk Yaman semuanya masuk Islam. Falamma qara Rasul sallallahu alkitab, Rasul membaca surat tersebut, kharra sajidan, Rasul langsung sujud begitu ya. Pertanyaannya doanya apa Ustadz? Begitu ya. Nah, doanya apa? Tidak ada doa khusus, Pak. Bapak bahasa apa saja boleh itu mah. Yang penting ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Pak Didin naik pangkat jadi direktur gitu, Pak Didin ya, sujud gitu ya. Semakin lama semakin tinggi jabatannya, semakin sujudnya semakin panjang gitu ya. Gitu ya. Tapi tentu tidak ada yang lebih baik yang membuat kita bersujud itu kalau kita mendapatkan sesuatu yang membanggakan untuk urusan akhirat kita sebenarnya ya. Nah, gitu ya. Anak-anak kita jadi anak yang soleh, hafiz Quran, ya kita bersujud, nah itu wajar ya, luar biasa gitu. Kalau jabatannya belum tentu jadi kebaikan, betul tidak ya? Makanya Rasul mah sujudnya urusan apa? Urusan akhirat sebenarnya mah. Ya, tapi urusan dunia boleh sujud, boleh saja sih, nggak jadi masalah. Pokoknya berita yang mengembirakan gitu ya itu. Itu intinya ya, begitu. Itu Bapak-bapak semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai membahas sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Nanti kita lanjut bab salat tatawwu, salat sunnah. Amin ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan insyaallah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.